Ketegangan kian membara pasca kematian yang menyisakan duka. Izin praktik Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ditangguhkan sementara. Namun penolakan datang dari banyak suara. Penghentian sementara aktivitas uji klinis Dr. Ian Wisnu Prajoko dari RSUP Karyadi Semarang menindaklanjuti surat dari Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Untuk menghindari konflik kepentingan, dokter spesialis onkologi yang juga Dekan Fakultas Kedokteran Undip, uji klinis Dr. Ian Wisnu dihentikan sementara. Dr. Ian menyatakan akan terbuka untuk proses investigasi. Ia juga akan menindak tegas siapa saja yang melakukan tindak perundungan. Pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Aksi Perundungan dan Kekerasan Seksual guna menciptakan sistem pendidikan yang aman dan nyaman. Jadi kami tidak akan membiarkan pelanggaran kemanusiaan itu terjadi di dalam institusi pendidikan kami. Kami terbuka untuk investigasi, tidak akan menutupi, dan bila ada kesalahan dari sivitas kami pun akan menindak dengan keras. Jadi Bapak Ibu, kami FK Undip berkomitmen yang sama untuk menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kedokteran spesialis yang bersih, yang unggul, bermartabat, melindungi anak didik. Selain itu, RSUP Karyadi Semarang juga mengembalikan seluruh mahasiswa prodi anestesi ke rumah sakit kampus. Meskipun sudah tidak bekerja sama lagi dengan prodi anestesi Undip, RSUP Karyadi mengaku operasional rumah sakit tetap berjalan normal. PPDS cukup mengganggu pelayanan atau tidak? Saya sampaikan sampai detik ini pelayanan tidak terganggu. Artinya hari ini kan masih juga berlangsung, pelayanan di rumah sakit masih berlangsung, pelayanan operasi juga berlangsung. Sementara itu, pihak Undip memberikan tanggapan terkait sejumlah tudingan yang diarahkan kepada mereka. Wakil Rektor 4 Universitas Diponegoro, Wijayanto, menepis tudingan yang menyebut pihak Undip tak peduli dengan kasus kematian Aulia. Ia meminta semua pihak menunggu hasil investigasi pihak kepolisian. Ia pun memastikan Undip terbuka dengan berbagai bentuk investigasi untuk pembenahan ke depan. Kita semua bersedih dengan situasi ini. Bahwa ada satu anak kita, mahasiswa kita, yang pergi mendahului kita. Inilah duka yang sangat mendalam buat Universitas Diponegoro. Saya pikir Bapak Ibu semua, apalagi dokter di sini diajarkan untuk merawat kehidupan. Saya sendiri seorang ayah. Apa sedihnya kita semua dengan kehilangan itu. Saya pikir seorang yang berpikir dan punya perasaan pasti akan sangat sedih dan menyesal dengan kehilangan itu. Pak Dekan, saya tahu bersama tim berkali-kali datang ke rumah ibu almarhum, menunjukkan betapa sedihnya kita, betapa kita kehilangan. Jadi, tuduhan yang diberikan kepada Fakultas Kedokteran, saya pikir sudah melampaui batas. Senada dengan Undip, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI memilih menunggu dan mendukung proses investigasi kepolisian. IDI memastikan pihaknya tidak sepakat dengan perundungan yang disinyalir telah lama terjadi di lingkungan program dokter spesialis. Tentunya proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat berwenang sedang berlangsung dan sudah dijalankan. Kami dari IDI pada prinsipnya mendukung proses-proses investigasi maupun penyelidikan yang dilakukan sehingga nanti permasalahan menjadi lebih jelas. Kami belum bisa komentarin itu ya.
Jadi karena proses penyidikan ini masih berjalan, tentu saja sebaiknya kita tunggu saja proses penyidikan tersebut sehingga nanti lebih jelas lagi permasalahan seperti apa. Baik, dalam organisasi profesi, senioritas itu tidak bisa dihindarkan. Kemudian juga kita mendengar dari Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang sempat menjelaskan bahwa praktik bullying ini kerap menjadi dalih untuk membentuk karakter yang tangguh. Nah, sementara itu di kedokteran, Pak, apakah hal seperti ini masih saja terjadi dengan dalih seperti itu, Pak? Jadi secara prinsip semua lembaga pendidikan apapun itu, baik itu yang terkait dengan semi militer maupun apalagi pendidikan sipil, pastinya kita tidak sepakat dengan pola-pola bullying, pola-pola kekerasan. Jadi IDI pun juga tidak menginginkan dan tidak setuju dengan pola-pola yang mengedepankan kekerasan maupun bullying. Apakah IDI memiliki aturan terkait hubungan junior dan senior dalam pendidikan dan praktek agar bisa menghindari hal yang terjadi, Pak? Kalau untuk hubungan senior junior sebenarnya bukan di ranahnya IDI ya, tapi kami lebih pada bagaimana tata laksana pelayanan yang diberikan antar sesama pemberi layanan dalam ini sesama dokter maupun kepada masyarakat. Jadi kami lebih pada tata layanan tersebut, tata laksana tersebut, hubungan antar sesama pemberi layanan, sesama dokter maupun sesama dengan masyarakat yang diberi pelayanan. Sementara itu, Polda Jawa Tengah mengungkapkan pihaknya tengah mendalami hasil temuan investigasi yang diterima dari Kementerian Kesehatan. Polisi menyatakan kasus kematian Aulia dan perundungan yang dialaminya adalah kasus yang terpisah, namun saling berkaitan. Kami dari Kepolisian Polda Jawa Tengah bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Inspektorat Jenderal Kemenkes RI telah melaksanakan kegiatan koordinasi bersama, di mana dalam rapat koordinasi tersebut dari tim investigasi Kemenkes RI menyampaikan temuan hasil investigasinya terhadap isu perundungan di PPDS, mahasiswa PPDS, anestesi Undip di RS Karyadi. Berbagai bentuk dokumen, surat, catatan, maupun percakapan di HP diserahkan ke pihak kepolisian. Dan tentunya hasil dari temuan investigasi tersebut akan tindak lanjuti dalam bentuk penyelidikan dan pendalaman. Dan tentunya ini harus ada kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian untuk membuktikannya. Karena ini kita sudah... Sejauh ini sudah ada yang diperiksa, Pak Hartanto? Ulangi, Mbak. Apakah sudah ada yang diperiksa, Pak? Untuk saat ini kita masih mendalami hasil temuan investigasi. Dari hasil temuan tersebut, kita akan melakukan langkah-langkah siapa yang akan kita periksa, siapa yang kita tuju, karena ini berkaitan dengan hasil temuan. Baik, sejauh ini temuannya apa saja, Pak? Ya, kita mendapatkan laporan dari tim investigasi berupa surat-surat, dokumen, maupun hasil percakapan. Maupun surat-surat ataupun dokumen itu kan di dalamnya bisa menunjukkan bahwa keterangan beliau harian, catatan harian beliau kan kita menjadi indikasi kita untuk melakukan penyelidikan. Tentunya data-data tersebut kita terima dan tentunya akan kita lakukan pendalaman. Kita selalu komunikasi aktif dengan pihak tim investigasi Kementerian Kesehatan. Bahwa temuan-temuan tersebut akan kita analisa dahulu dan kemudian kita baru melangkah untuk melakukan pemeriksaan kepada teman, rekan, senior maupun dosen di mana almarhum Dr. Risma melaksanakan kegiatan perkuliahannya. Itu semua masih kita dalami, jadi kita tidak boleh tergesa-gesa terhadap temuan, jadi harus kita buktikan secara ilmiah antara temuan yang diserahkan oleh tim investigasi, kemudian berita yang ada di media sosial yang menyampaikan berita tentang almarhum dan sebagainya. Tentunya kita analisa semua.
tentunya menjadi trigger kita untuk awal daripada penyelidikan. Untuk kasusnya sebenarnya terpisah ya, antara kasus meninggalnya almarhum dengan kasus perundungan. Kalau kasus meninggalnya almarhum itu tentunya kita telah melakukan tindakan kepolisian, penyelidikan, dan tentunya kita saat ini sedang menunggu hasil informasi atau keterangan dari tim ahli otopsi psikologi. Ini akan menentukan motivasi penyebab kematiannya. Kemudian isu perundungan dari hasil tim investigasi Kemenkes ini menjadi dasar bagi kita untuk bergerak. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan RI yang telah melakukan investigasi awal, dan hasil investigasi tersebut sebagai bahan kita untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman. Dan tentunya ini harus ada hasil dan dalam bentuk pembuktian. Dari kepolisian harus dapat membuktikan bahwa betul-betul itu terjadi. Nah, apakah hasil itu betul atau tidak? Ya, kepolisian mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Untuk almarhum Dr. Risma, ini menjadi trigger kita untuk melakukan penyidikan terhadap isu perundungan tersebut. Langkah drastis Kemenkes memunculkan kontroversi. Kisah Aulia Risma menyentuh hati dengan tragedi. Dunia medis kini terbelah oleh konflik tak bertepi. Semoga keadilan segera bersua dengan nurani. Saya Syafaati Suryo, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.